Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran matematika kelas 8. Kita masuk ke bab baru, yaitu bab 4, persamaan garis lurus atau nama lainnya adalah PGL. Sub materi yang akan kita bahas hari ini adalah pengertian persamaan garis lurus dan cara membuat grafik. Ini adalah pertemuan yang pertama ya. Mari kita lihat. Apa itu persamaan garis lurus? Nah, mari kita lihat dari penyusun kalimatnya. Yang pertama adalah persamaan. Persamaan ini berdasarkan KBBI adalah suatu pernyataan matematika dalam bentuk simbol yang menyatakan bahwa dua hal yang sama persis ya. Persamaan dituliskan dengan tanda sama dengan. Biasanya ada tanda sama dengan ya untuk persamaan. Seperti berikut contohnya, X tambah 3 sama dengan 5. Yang dinyatakan bahwa X sama dengan 2 ya. Kalau kita lihat ini persamaan, kalau kita masuk X-nya 2 nilainya jadi benar. Nah, kemudian persamaan yang berikutnya adalah 2X tambah 3 sama dengan 5. Ini juga sama disebut persamaan karena dia mengandung sama dengan. Artinya dia memiliki dua hal yang sama persis karena ada tanda sama dengan. Kemudian untuk yang kedua adalah garis lurus. Garis lurus adalah garis penghubung terpendek antara dua titik yang tidak bertepatan. Jadi kalau ada dua titik sembarang ya, kita hubungkan, maka dia akan membentuk garis lurus. Nah, jadi dapat disimpulkan definisi persamaan garis lurus adalah pengertian dari persamaan garis lurus. Sebuah persamaan yang jika digambarkan ke dalam sebuah bidang koordinat kartesius akan membentuk suatu garis gitu ya. Jadi ada persamaan, kalau dibentuk dalam dua titik maka dia akan membentuk garis lurus seperti itu ya. Selanjutnya kita ke contoh persamaan garis lurus. Sebelumnya kita lihat ciri-cirinya terlebih dahulu ya. Mana yang dikatakan persamaan garis lurus? Kita lihat ciri yang pertama, terdapat tanda sama dengan atau yang simbolnya seperti ini ya. Kemudian ciri yang kedua adalah terdapat variabel X dan variabel Y. Ciri yang ketiga adalah variabel X dan variabel Y itu berpangkat 1 ya. Jadi ini 3 ciri yang menandakan bahwa dia adalah persamaan garis lurus. Kita lihat contohnya. Berikut adalah contoh persamaan garis lurus, ada 4 di sini ya. Kita lihat yang pertama, Y sama dengan min 2X tambah 6. Nah, ini adalah contoh persamaan garis lurus. Kita lihat dari ciri-cirinya di atas. Yang pertama, terdapat tanda sama dengan. Betul ya, ada tanda sama dengan. Kemudian yang kedua, terdapat variabel X dan variabel Y. X ada, Y ada. Sesuai. Ciri yang ketiga, variabel X dan Y berpangkat 1. Nah, ini ya, Y dan X di sini tidak ada pangkatnya. Kalau tidak ada pangkatnya, artinya dia berpangkat 1. Maka bagian A ini adalah persamaan garis lurus karena dia memenuhi 3 syarat ini. Kemudian yang B, 3X tambah 4Y sama dengan 12. Kita lihat satu-satu. Sama dengan dia ada variabel X dan variabel Y-nya ada. Kemudian variabel X dan variabel Y-nya berpangkat 1 ya. Jadi pangkat 1 tuh biasanya tidak dituliskan, kecuali pangkat lebih dari 1 semuanya dituliskan. Pangkat 2, 3 dan seterusnya itu dituliskan gitu ya. Jadi B adalah persamaan garis lurus. Yang C, Y sama dengan 3X. Ini persamaan garis lurus bukan? Kita lihat. Adakah sama dengan? Ada. Variabel X dan Y juga ada. Kemudian variabel X dan Y-nya berpangkat 1 juga benar ya. Jadi yang C juga persamaan garis lurus. Walaupun tidak ada konstanta, ini tidak bermasalah. Dia tetap persamaan garis lurus. Nah, yang D, 4X min 10 sama dengan 5Y. Hanya posisinya saja yang berubah ya. Tapi kalau kita lihat, jika dia termasuk dalam 3 syarat, maka dia adalah persamaan garis lurus. Dia mengandung sama dengan. Kemudian variabel X dan Y-nya ada. Dan variabel X dan Y-nya berpangkat 1. Ini juga sama. Jadi 4 contoh ini adalah contoh persamaan garis lurus. Lalu bagaimana yang bukan persamaan garis lurus? Ini adalah contoh bukan persamaan garis lurus. Yang pertama, Y kurang dari min 2X tambah 6. Nah, tidak ada sama dengan di sini. Yang ada kurang dari, artinya ini bukan persamaan garis lurus. Sudah jelas ya. Karena satu syarat saja tidak memenuhi, ya sudah berarti dia bukan gitu ya. Karena dia bukan sama dengan. Walaupun ada variabel X dan Y-nya, walaupun variabel X dan Y pangkat 1, tapi syarat yang pertama dia tidak memenuhi. Jadi dia bukan persamaan garis lurus. Kemudian yang B, 3X sama dengan 12. Apa nih yang menyatakan dia bukan? Sama dengan sudah ada variabel X dan Y-nya. Nah, variabel Y-nya tidak ada, hanya variabel X-nya saja. Maka ini bukan persamaan garis lurus. Kemudian yang C,
Y sama dengan X pangkat 2 tambah 7. Coba, kenapa dia bukan persamaan garis lurus? Nah, iya, tepat. Karena ada pangkat 2-nya ya. Jadi tidak sesuai dengan syarat yang nomor 3. Syarat yang pertama dia sama dengan, syarat yang kedua ada variabel X dan Y, benar. Nah, syarat yang ketiga, variabel X dan variabel Y-nya harus berpangkat 1. Variabel Y pangkat 1, X-nya pangkat 2. Nah, ini berarti bukan persamaan garis lurus. Nah, yang D, 4Y dikurangi 10 sama dengan 0. Nah, ini kenapa bukan persamaan garis lurus? Sudah dilihat ya, bahwa ini tidak ada variabel X-nya ya. Jadi dia adalah bukan persamaan garis lurus. Nah, dari sini kita bisa membedakan mana contoh persamaan garis lurus dan bukan persamaan garis lurus. Nah, kita lihat berikutnya. Ya, selanjutnya cara menggambar grafik dengan menggunakan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Contoh soal. Buatlah grafik garis dari persamaan Y sama dengan 2X min 4. Nah, ini adalah persamaan garisnya. Kita diminta untuk membuatkan grafik garis dari persamaan ini ya. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X, berarti nilai Y-nya sama dengan 0 ya. Nanti kita akan buat titik potongnya, kemudian letakkan titik tersebut pada bidang kartesius ya. Jadi dari titik ini yang kita buat ini, kita letakkan ke koordinat kartesius. Kemudian yang kedua, titik yang kedua adalah kita menentukan titik potong dengan sumbu Y, berarti nilai X-nya adalah 0 gitu ya. Nah, kemudian kita letakkan titik yang kita dapat ini, yang X-nya 0 ini, pada bidang kartesius. Kemudian yang kelima, hubungkan kedua titik tersebut, maka didapat grafik persamaan garis lurus ya. Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Jadi yang pertama kita harus tentukan dulu titik potongnya. Jika Y-nya sama dengan 0, berarti kan dia memotong sumbu X gitu ya. Nah, titik tersebut kita tempelkan kepada bidang kartesius nih, langkah yang kedua. Terus langkah yang ketiga, kita akan membuat titik potong dengan sumbu Y ya, yaitu berarti X-nya 0. Nah, titik potong ini kita akan tempelkan juga ke bidang kartesius. Jadi kita punya dua titik ya. Titik saat memotong sumbu X dan titik saat memotong sumbu Y. Nah, dua titik tersebut kita hubungkan ya, nanti akan membentuk persamaan garis lurus. Nah, persamaan garis lurus itulah yang akan membentuk persamaan ini gitu ya, persamaan garis ini. Ya, kita mulai pembahasannya. Bentuk persamaan garis lurus ini ya yang ada pada soal Y sama dengan 2X min 4. Titik potong dengan sumbu X. Nah, kita lihat langkah yang pertama. Kita mulai dulu dari langkah yang pertama. Jika kita mencari titik potong pada sumbu X, maka syaratnya Y sama dengan 0. Maka, nah dari persamaan garis lurus ini, Y sama dengan 2X min 4, kita substitusikan Y-nya sama dengan 0, atau kita masukkan Y-nya sama dengan 0, sehingga di sini Y-nya 0, 2X min 4-nya kita turunkan. Kemudian karena Y-nya 0, maka 2X-nya kita posisikan dengan sama dengannya ya. Jadi ada min 4-nya kita pindahkan posisinya sehingga dia menjadi positif. Nah, jadilah 2X sama dengan 4. 2X sama dengan 4 ini adalah perpindahan ya. Jadi yang tadinya setelah sama dengan adalah 0, maka kita pindahkan min 4-nya menjadi di depan sama dengan gitu ya, sehingga menjadi positif. Jadi yang tadinya 4 sama dengan 2X, kita tukar posisinya menjadi 2X sama dengan 4, seperti itu ya. Sudah sampai sini. Kemudian untuk mendapatkan nilai X, maka 2 yang di sini kita bagi dengan 4 gitu ya, sehingga dapatkan X sama dengan 2 gitu. Ini ya, nanti kita akan ulang-ulang ini supaya kalian tidak bingung gimana caranya mendapatkan langkah ketiga dari langkah kedua. Nah, kita dapatkan X sama dengan 2 ya, dari proses substitusi Y-nya sama dengan 0. Sehingga titik potongnya didapat X-nya 2, di sini ya kita dapatkan Y-nya 0, karena yang tadi kita masukkan Y-nya adalah 0. Titik potong yang pertama yang kita dapatkan adalah 2,0. Kemudian yang kedua, jika kita membuat titik potong dengan memotong sumbu Y. Kalau dia memotong sumbu Y, berarti syaratnya X sama dengan 0. Maka, nah, kita masukkan lagi persamaan garis lurusnya yang tadi ya, Y sama dengan 2X sama dengan Y sama dengan 2X min 4 gitu ya. Kemudian kita masukkan nilai X-nya 0 atau kita substitusikan. X yang di sini ya, Y-nya tetap sama dengan 2, yang tadinya 2 kali X menjadi 2 kali 0 dikurangi 4.
Nah, 2 kali 0, 0 ya. Maka Y sama dengan 0 dikurangi 4. 0 kurangi 4 berapa? Min 4. Awas ya, kalau 4 kurangi 0, 4. Kalau 0 kurangi 4, min 4. Maka didapatlah Y-nya sama dengan min 4. Sehingga titik potongnya adalah X-nya 0, tadi ya, sudah dimasukkan, Y-nya min 4. Nah, kita sudah dapatkan dua titik potong. Yang pertama 2,0, yang kedua 0, min 4. Kemudian kita akan gambarkan pada bidang kartesius selanjutnya. Nah, ini ya, kita akan membuat grafik persamaan garis lurusnya. Yang kita punya tadi ada dua, yaitu titik potong 2,0 dan titik potong 0, min 4. Selanjutnya kita akan gambarkan pada bidang kartesius ya. Ini ya sudah kita pelajari pada bab 2. Nah, titiknya yang pertama adalah 2,0. 2,0 berarti sumbu X-nya adalah 2, sumbu Y-nya adalah 0, maka titiknya ada di sini. Ya. Kemudian titik 0, min 4 berarti sumbu X-nya 0, sumbu X 0 berarti di sini ya. Sumbu Y-nya min 4. Min 4 pada sumbu Y berarti ke bawah. Nah, inilah titik pertemuan 0, min 4. Ini titik pertemuan 2,0. Kita tarik dua garis ini. Kita tarik dua titik ini menjadi garis ya. Jadi, kita tarik titik 2,0 dan 0, min 4 ini menjadi garis, sehingga garis merah inilah yang terbentuk. Nah, garis merah inilah adalah garis dengan persamaan Y sama dengan 2X min 4, seperti itu ya. Nah, nanti kita akan pelajari juga, ada di website ini, nanti kita pelajari juga ya cara-cara untuk memperdalam menggambar grafik dengan menggunakan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Ya, sekarang kita sudah masuk ke linknya. Jadi di dalam link tersebut, ini tampilannya, kita akan membahas contoh tambahan mengenai menggambar grafik dengan menggunakan titik koordinat gitu ya. Ada 3 contohnya, 3 persamaan garis lurus. Yang pertama, Y sama dengan 5X ditambah 2. Garis yang kedua, 3Y tambah 6X sama dengan 12. Garis yang ketiga, 5Y sama dengan 10X dikurangi 25. Nah, ini adalah 3 ini adalah persamaan garis lurus. 3 jenis persamaan garis lurus ini akan membentuk garis ya pada bidang kartesius ini. Tapi seperti apa garisnya? Ya, caranya sama seperti yang tadi ya, contoh soal yang sudah kita bahas. Jadi kita tentukan dulu titik potongnya. Ya, kita akan bahas yang pertama untuk persamaan garis Y sama dengan 5X ditambah 2. Kita tentukan dulu titik potongnya. Kalau misalkan kita memilih untuk memotong sumbu X, berarti Y-nya 0 gitu ya. Atau kalau misalkan kita memilih untuk memotong sumbu Y, berarti X-nya yang 0. Nah, tabel ini diisi untuk nilai X dan nilai Y-nya gitu ya. Ini X, ini nilai Y. Nah, kita harus menentukan dulu 2 titik koordinat ya, titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y-nya. Kita coba ya. Kita klik di sini. Nah, sumbu X-nya 0, sumbu Y-nya didapat 2. Maka titiknya adalah di sini, 0,2 gitu ya. Untuk X-nya 1 ya, Y-nya 7 gitu ya. Maka titiknya 1,7. 1 di sini, 7 di sini. Nah, kenapa tidak Y-nya yang 0? Nah, ini bebas ya, kalau kalian mau Y-nya 0 juga bisa. Nah, ini angkanya dari mana Bu? Gitu ya pertanyaannya. Nah, angkanya kita masukkan salah satu saja, misalkan X-nya 0. Kalau X-nya 0, kita substitusikan di sini ya, X-nya 0. Berarti 5 kali 0, 0 ya. 5 kali 0, 0 ditambah 2, berarti Y-nya sama dengan 2. Kalau X-nya 0, Y-nya 2 gitu ya. Maka dapat titik yang pertama 0,2. 0,2 itu dalam bidang kartesius titiknya di sini. Ya, awas jangan lupa. Ini pelajaran SD dan sudah pernah dipelajari juga di bab 2. Titiknya di sini, jangan terbalik ya. Nah, kemudian untuk titik koordinat yang berikutnya, Bu, biasanya kan Y-nya 0 ya. Tapi di sini tidak ada yang 0, tidak ada yang memotong sumbu, tidak masalah. Karena ini titik sembarang, kita bisa milih apapun itu gitu ya. Kalau misalkan kita pilih X-nya 1, kalau X-nya 1 berarti kita substitusikan ke persamaannya. X-nya 1 berarti di sini 1 ya, berarti 5 kali 1, 5.
5 tambah 2, 7. Berarti Y-nya 7. Nah, dapatlah X-nya 1, Y-nya 7. Sehingga titik koordinatnya 1,7. Titik koordinat 1,7, X-nya 1, Y-nya 7. Nah, di sini titiknya. Ya. Nah, dua titik ini ya yang sudah kita dapatkan di tabel, kita gambarkan pada bidang kartesis dan kita tarik garisnya yang mengenai dua titik tersebut. Nah, garis ini adalah garis untuk persamaan Y sama dengan 5X plus 2. Jadi inilah garis yang terbentuknya. Seperti itu. Kita ke persamaan yang kedua, yaitu 3Y tambah 6X sama dengan 12. Nah, ini ya titik koordinatnya, kita coba 0. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya 4. Dari mana X-nya 0, kemudian Y-nya 4, kita masukkan atau substitusikan ke persamaannya. Ini ya persamaannya ya, karena kita membahas garis yang ini. Kita masukkan X-nya 0, berarti X yang di sininya 0. 6 dikali 0 gitu ya. 6 kali 0, 0. Semua yang dikalikan 0 tuh 0. Di sini 0, ya. Kemudian berarti di sini 3Y tambah 0 sama dengan 12. 0 kan tidak dianggap juga tidak masalah, jadi tidak teruskan nggak masalah ya. Jadi 3Y sama dengan 12. 3Y sama dengan 12 sehingga Y-nya ya 12 dibagi 3 gitu kan. 12 bagi 3 berapa? Ya, 4 ya. Jadi sehingga kita dapatkan Y-nya sama dengan 4 gitu ya. Caranya mensubstitusikan. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang ini ya, kita misalkan Y-nya 0. Y-nya 0 nih ya. Jadi di sini kita substitusikan Y-nya 0. 3 kali 0, 0. Di sini 0. Jadi sisanya 6X saja sama dengan 12. Untuk mendapatkan X-nya saja, 6-nya pindah ruas menjadi pembagi. 12 dibagi 6. Berapa 12 kali bagi 6? 2 ya. Jadi X sama dengan 2. Jadi ketika Y-nya 0, X-nya adalah 2. Titik koordinat yang kedua adalah 2,0. Kita baca dari X dulu ke Y gitu ya. Yang ini 0,4, yang ini 2,0. 0,4 titik koordinatnya, X-nya 0, Y-nya 4. Di sini ya, positif. Kemudian 2,0, X-nya 2, Y-nya 0. Berarti titik koordinat di sini memotong sumbu X gitu ya. Ini memotong sumbu Y. Begitu. Jadi kalau X-nya 0, garisnya memotong sumbu Y. Kalau Y-nya 0, maka garisnya memotong sumbu X. Seperti itu kan teorinya ya. Maka dua titik ini kita hubungkan dengan sebuah garis ya. Nah, garis inilah yang identitasnya adalah 3Y plus 6X sama dengan 12. Seperti itu. Inilah garisnya untuk 3Y tambah 6X sama dengan 12. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.